Halo, Ah, halo. kenapa, Mbak? Ah, maaf Miss ganggu. Kenapa, Mbak? Dengar nggak Miss suaranya jelas nggak? Dengar, Mbak. Saya kan kemarin ikut live yang anak Surabaya, anak mana? Yang hamil dengan majikannya itu, Mm-mm, yang kerja di Surabaya. mm-mm, Ya, tapi kan mm-mm, saya sempat sempat rundingan sama keluarga kan, sama kakak saya yang nggak bisa punya keturunan lagi. mm-mm. Nah, kami ingin merawat anak itu gimana, Miss? Oke. Tapi karena kasusnya kemarin agak gimana ya, Miss ya, aku tuh juga kakak saya tuh kan tak saya ceritain semuanya. Nah, di situ kan ada kebohongan juga gitu loh, Miss. Jadi Mm, takutnya nanti kalau seandainya iya bener ini mau kami rawat anaknya, entah itu besarnya diambil, kita kan nggak mau, Miss. mm-mm, Bener kan? Kalau mm-mm, udah punya hak milik kami kan berarti itu udah tanggung jawab kami, bukan bukan di cuma nitipin aja gitu loh. mm-mm, mm-mm. Tapi minta tapi gini, tapi keluarga kami mintanya itu perempuan dan udah di USG apa belum? Jadi pertanyaan kakak saya itu satu, udah di USG apa belum? Belum, eh, Perempuan atau laki-laki. Kalau belum tahu. seandainya memang di USG, dia mau USG ya, mau USG, biayanya berapa, kami siap untuk USG. Yang penting kami meminta perempuan, karena saya sendiri juga pengen punya perempuan, maksudnya anak perempuan, kakak saya juga sendiri punya anak perempuan gitu loh, Miss. Mm-mm. Nah, itu menurut Miss gimana? Maksudnya kemarin itu kelanjutannya bagaimana gitu? Oke, intinya kamu mau merawat anak yang dari Kalimantan yang hamil sama Yang majikannya yang di Surabaya. ya Tapi kamu mintanya anak bukan perempuan, bukan bukan merawat tapi mengambil. Kalau mengambil. merawat kan otomatis itu nitipin, Miss. Oke, Ya kan? Tapi kita mengambil anaknya untuk dijaga, ya dibesarkan dan tidak boleh diambil. Tapi iya minta di bukan USG dulu, minta di iya USG dulu. Kalau perempuan baru diambil, kalau bukan perempuan tidak diambil. Benar atau tidak? Oke, oke. benar-benar. Nanti masalah biaya USG kami yang apa yang mengeluarkan. Tapi kalau jika laki-laki, kami maaf kami tidak jadi ngambil karena ibu saya maunya juga perempuan. Kakak saya sendiri yang sudah tidak bisa punya anak lagi, dia juga maunya perempuan karena anaknya itu laki-laki. Jadi ibu saya itu cucunya laki semua, gitu loh. Jadi kita tuh mintanya perempuan, Miss. Oke, Gitu. oke. Jadi semuanya minta Mm-mm. perempuan ya. Sebentar, kan kita juga Iya, nggak tahu kalau nih, apakah perempuan atau mm-mm. laki-laki. Iya, benar. Jadi diadopsi, bener nggak? Diadopsi. Oke, Iya, sebentar. nanti Halo Dian, bisa sebentar Mbak. bisa. Halo Dian, halo. Halo, ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, kamu Ya, yakin itu anaknya mau dikasihkan orang, mau diadopsi sama orang? Kamu yakin? iya. Ah, dan ini ada orang yang mau ngambil anakmu, tapi mereka Mm-mm. mintanya anak cewek. USG Oh, dulu bisa nggak? Kan masih berapa bulan sih sekarang? tiga. 3 bulan belum bisa di USG. 3 bulan belum bisa. Karena Oh, no. karena meme dulu itu prediksinya cowok, tapi yang keluar cewek. Jadi kita nggak bisa prediksi. Meme dulu itu Ya, cowok waktu waktu di USG. Jadi kita itu tidak bisa memprediksi karena dokter itu hanya mengira-ngira saja, tapi tidak bisa 100%. betul. Jadi ada yang mau ngambil anakmu, tapi masalahnya, Iya, Miss. coba ngobrol sendiri deh, biar saya nggak salah ngomong. Mbak, Mbak, Iya, maaf ya iya, sebenarnya sebelumnya. Eh, iya. saya mau ngambil anaknya sampean, nggak usah jangan dibuang, jangan digugurin. Saya mau ngambil anak Iya, sampean sepenuh hati. iya. Tapi ada perjanjian kakak saya itu harus perempuan.
harus perempuan dulu, harus perempuan. Jadi masalah USG, biaya USG kami yang menanggungnya. Tapi pertama kita minta bukti tes apa USG itu benar asli, benar itu dari rahimnya Mbak itu perempuan, itu yang pertama. Iya. Dan yang kedua masalah nanti mbaknya melahirkan, posisi mbak saya yang merawat atau siapa mbak saya atau keluarga saya yang lahirin di rumah sakit manapun, itu semua sudah menjadi harus ada apa ya, tinta hitam di atas kertas putih. Jadi ada hak pemilikan. Jadi suatu saat mbak menuntut anaknya, mbak sudah nggak bisa. Kami ngambil itu untuk kita nggak mau ya kedepannya udah dewasa terus nanti mbaknya nyari-nyari menuntut kami kalau kami itu kalau mbaknya menitipkan tidak dengan cara menitipkan, tapi kami mengambil sepenuh hati sampai anak itu menikah sampai sampai dewasa, pokoknya sampai tua itu udah menjadi milik kami. Kami nggak mau ikut kayak gitu gitu, kita nggak mau. Tapi dengan satu syarat, mbak harus USG dulu. Itu anaknya perempuan atau laki-laki gitu. Oh iya, Mbak siap? boleh nanti. Iya siap. Gimana, Miss? Oke, ya nunggu waktu dulu. Sekarang kan kehamilannya masih itu. Nanti kalian ini di luar konteks saya ya. Kalau kalian butuh pengacara atau apa, kan biar kalian tidak dituntut satu sama lain. Iya, gini Miss. Kalau seandainya gini, kan mbaknya masih baru 3 bulan. Mbaknya bolehlah ibaratnya kontak-kontak suatu saat 6 bulan atau berapa. Kalau udah 6 bulan kan biasanya itu udah kelihatan ya Miss. Iya bener nggak Miss? Aduh, aku lupa. Aku wis anak wis gede-gede, ndak ingat saya. Gini Mbak tanya sama dokter, ya kan? Mbak tanya sama dokter. Dokter saya mau tanya, kalau USG berwarna itu minimal umur kandungan itu berapa bulan, gitu kan? Nah, nanti dokter kan bisa jelasin di situ. Nah, kalau udah nanti Mbak benar-benar positif perempuan, Mbak pengen ngelahirin di tempat kakak saya akan jemput Mbak. Mbak di Surabaya kan? Iya di Surabaya. Ya Mbak nanti bisa lah kalau untuk ke Madiun gitu. Kan bisa kan naik kereta gitu. Atau ya biar kakak saya sendiri yang jemput gitu loh. Sama suaminya. Iya bisa. Kalau Iya, memang bisa, benar-benar Mbak. perempuan. Tapi maaf ya Mbak. Saya butuh kejujuran. Kejujuran benar. Maksudnya bukan nanti USG orang lain sampai pakai itu. Saya jujur saya takut gitu loh. Saya posisi saya itu jongkong. Saya nggak tahu menau gitu loh. Iya. Ya, gimana Mbak? Mbak siap? Iya siap Mbak. Tapi sama-sama Ya, siapa dengan tahu sama kita Miss Yuni ya boleh sama Miss Yuni begitu maksudnya nanti kalau ada kontak-kontakan misalnya kita berdua sama Miss Yuni begitu. Iya, biar Miss Yuni tahu pokoknya Miss begitu Yuni kok. bisa dilibatin. Maksudnya kalau suatu saat kita mau pengen bikin matre atau apa perjanjian surat itu bisa kita minta tolong Miss Yuni lagi. Karena saya juga nggak pernah lepas sih dari HP saya nonton Miss Yuni terus. Jadi kelanjutannya Mbak bisa konfirmasi langsung sama Miss Yuni. Kalau sudah waktunya bisa USG, Mbak kabarin aja Miss Yuni nggak apa-apa. Gini aja, kalau memang ini kan percaya urusannya kan nyawa nih. Kalian harus kalau Iya. memang iya itu harus di depan pengacara biar sah resmi juga. Karena saya tidak ingin, Iya, Miss. karena ini media sosial nanti takut dimanfaatkan. Kalian lihat kan yang penyiraman dengan air keras itu, dampaknya saya cuma orang tengah nanti dampaknya di saya jadi ontran-ontran yang nggak jelas. Ini yang pertama, ya. Makanya itu saya udah pikirkan matang-matang tadi sama keluarga besar kan. Dia bilangnya kayak gitu. Soalnya kemarin waktu Palestina itu kita pernah mau ngambil Miss. Kita udah bener-bener udah mau ngambil. Tapi ternyata di saat kita sudah mengambil anak perempuan dari Palestina, pihak dari si pemerintah tidak mengizinkan untuk diadopsi seumur hidup. Jadi tanda tangan itu nggak diterima Miss, nggak di pengajuan kita itu nggak diterima, harus sampai 17 tahun dikembalikan ya kita.
Nggak mau. Kita maunya untuk seterusnya. Oke, jadi Gitu. intinya nanti lebih baik ke pengacara saja karena ini melibatkan nyawa. Saya tidak ingin terjadinya jual beli ya. Karena kalau ntar kalian mau ngasih uang itu urusan kalian, tapi Benar. saya tidak ingin jatuhnya jual beli anak. Saya tidak mau Ya, ini saya juga terjadi. nggak Paham nggak mau. Diana? Benar-benar benar. Mbak Gina paham? Iya, Heeh. paham. Terus kamu posisinya sekarang masih tinggal di rumah majikan gitu, Dian? Iya, masih. Tapi majikanmu nggak curiga, majikan yang cewek nggak curiga kamu hamil? Curiga dia kan setiap pagi kan saya muntah-muntah Tomis, jadi dia Heeh. dia tanya begini, kenapa kamu muntah-muntah setiap pagi, katanya begitu Tomis. Heeh. Tidak Bu, saya bilang begitu, cuma kena mah, saya bilang begitu. Oke. Jadi kamu masih tetap dapat gajian. Gajianmu berapa sih kerja di situ? 1.500.000 Miss. Cuma 1.500.000 di situ. Iya, tinggal dalam. Murah Mbak. Mbak jaga apa Mau sih? gimana? Saya tanya Mbak jaga apa? Pembantu. Dia pembantu di rumahnya orang Cina. Enggak. Soalnya bibi saya juga jadi pembantu di sana. Masak aja 1.500 loh Miss. Itu masak di dapur. Iya kan Bibi beda-beda. saya Dia tuh. kan cuma bersih-bersih aja. Tapi Iya. majikanmu yang cowok reaksinya gimana? Dia pura-pura nggak tahu begitu, Miss. Pura-pura dia tidak ada masalah sama saya, tidak kayak biasa-biasa aja. Tapi sampai sekarang apakah kamu masih melakukan lagi atau enggak? Tidak, Miss. Setelah dia tahu kamu hamil, dia sudah tidak menyentuhmu lagi. Iya, tidak. Heeh. Janganlah Mbak. Janganlah. Iya, enggak. Iya, Mbak, enggak, Pak. Keluargamu stop yang di udah. Kalimantan juga nggak tahu sama sekali. Begini, Miss. Tadi kan mau telepon Miss Yuni itu, Ah, yang di Kalimantan itu kakak ada tanya. Oleh dia hafal suara saya tuh, ah. dia telepon, kamu ada apa? Katanya begitu. Kamu ada masalah kak? Katanya begitu. Benar kamu hamil? Katanya begitu, Miss. Jadi saya tidak bisa bicara apa-apa, Miss. Saya cuma bisa menangis. Oh, berarti keluarga sudah Enggak, tahu. Bagaimana reaksi keluarga? cuma kakak doang yang tahu. Oke, terus reaksi ke depannya gimana? Ini ada orang yang mau adopsi secara resmi ya, karena saya tidak mengizinkan terjadinya sesuatu kan kemarin tujuanmu telepon saya kan ingin ada yang ambil anakmu. Itu benar nggak? Iya, iya, Dengan media sosial ini Tapi kamu ingin berniat baik walaupun awalnya kamu iya, menipu saya, benar nggak? Tapi iya, kamu hanya iya, ingin menyelamatkan anakmu sendiri, benar nggak? iya, iya, Tahu nggak? tapi gini Saya Mbak. kasih tahu dulu satu hal. Orang masih hamil itu belum lihat anaknya itu kayaknya tega banget. Kamu yakin setelah lihat anakmu kamu tega? yakin Miss Hmm, dengan hati. Yakin. yakin ya. Umur Mm-mm. berapa sih kamu? 21. Oh, masih sangat muda kamu. Jangan lakukan kesalahan lagi ini lagi ya. Iya Miss, tidak. Jangan lakukan lagi ya. Cukup Iya sekali enggak Miss. Mbak. Untung Ya. kamu kenal Miss Yuni dan ada orang yang mau. Dan ini sebagai saksinya Iya, bahwa saya tidak ikut campur dengan adopsi ini ya. Saya tidak mau nanti kalian ada masalah, saya terlibat. Nanti kayak Teh Novi saya dicepit di tengah nanti. Miss, maaf, tidak kok aku mau Miss. tanya. Mbak, Kenapa? Mbak, maaf ya Mbak Jen. Iya, Ya, aku mau tanya. iya, Ini, eh ya, aku bukan apa-apa, aku juga agak takut sih. Cuma kan kakak saya tuh apa ya, nanya lah. Ibaratnya perempuan atau laki-laki dulu itu karena pengen pengen mastiin gitu loh daripada dibuang. Ini aku juga pengen pastikan suatu iya. saat entah itu saat ini karena majikanmu yang ngambilin kamu itu nggak mau anakmu, tapi adakah suatu saat bisa kamu mempertahankan anakmu itu mereka menuntut tidak? Tidak, tidak Mbak. Tidak, yakin tidak. Sampai yakin? Iya, karena yang Karena yang kadang tahu ya, gimana? yang tahu saya hamil itu cuma kakak aja. Tapi saya tidak jawab.
Saya tidak jawab apa kata dia atau bilangnya begini, Dek, kamu hamil kah? Katanya begitu. Tapi dia tidak bilang itu hamil karena siapa. Saya cuma diam aja, diam menangis itu saja. Terus gini Mbak ya, karena Mbak kan ibaratnya kakak sudah tahu, Mbak juga harus izin benar-benar sepenuhnya eh, apa ya, minta izin benar-benar mau ngasih anaknya itu ke keluarga kami karena saya nggak mau ke depannya suatu saat lihat tumbuh kembangnya anak atau suksesnya anak mereka mencari-cari itu kami nggak mau. Jadi harus sampai juga izin sama keluarga gimana kalau ini anak diadopsi orang. Enggak, Mbak, enggak. Kalau kakak kayaknya enggak mungkin deh dia menuntut itu apa? Kalau saya harus balik ke Kalimantan, begitu dia kayaknya enggak mungkin deh. Ya, tapi Karena kan dia lebih baik Mbak jujur dan apa ya cerita gitu loh. Kalau ini mau takutnya ya pihak keluarga kan khawatir gimana ya namanya namanya nyawa ya Mbak ya. Jadi Mbak harus tanya, saya ada yang mau ngadopsi anak yang saya kandung, apakah keluarga itu setuju atau tidak? Karena pihak saya setelah anak itu lahir dan kami bawa, kami ada surat-suratnya lengkap. Suatu saat Mbak menuntut kami nggak mau beresiko, gitu loh. Enggak kok Mbak nanti. Karena begini Mbak, nanti gimana nanti kalau misalkan saya telepon kakak saya tanya dia dulu. Iya, tanya pelan-pelan. Tapi sama juga harus jujur, mulai sekarang harus jujur. Jangan ada kebohongan lagi. Iya. Karena kami nggak mau urusan sama hukum. Dan saya juga gini, kasihan anak itu, ibarat nanti kalau anak itu keluar ya, terus dia sudah bahagia di keluarga barunya, udah bahagia di keluarga kami, tapi malah diikut-ikutan dengan seperti itu. Saya yang nggak mau gitu loh. Kami ikhlas, kami mau ngambil anak itu tanpa harus mengungkit masa lalunya yang seperti apa gitu loh Mbak. Paham kan? Iya, Pak. Oke, sudah clear ya. Nanti saya sambungkan lagi karena saya tidak ingin nih kalian saya sambungkan sekarang nomor HP tuker-tukeran terus kalian nanti nuntutnya ke saya. Saya nggak tahu apa-apa ya karena ini disaksikan orang banyak. Karena saya tidak ingin nyawa ini dibuang itu aja. Saya ingin menyelamatkan salah satu nyawa. Jika saya bisa menolong, saya akan tolong. Tapi sekali lagi kamu harus jujur sama Miss Yuni. Ngerti nggak? Iya, Miss. Jangan diulangi lagi kalau nipu saya. Iya. Oke, saya kasih kamu kesempatan sekali lagi. Dan saya tidak peduli masa lalumu, saya tidak peduli apa yang terjadi di masa lalumu. Saya cuma berharap di masa depanmu jangan ulangi lagi, karena itu kesalahan fatal. Uang tidak dapat banyak, tapi aib yang tidak bisa ditutupi adalah hamil. Ngerti nggak sayang? Iya. Miss Yuni sebenarnya marah banget sama kamu, tahu nggak? Tapi kamu masih anak kecil, kamu anak saya. Jadi saya tidak akan pernah membenci kamu. Mungkin saya marah sama kamu saat kamu berbohong sama saya. Karena saya menganggap kamu sebagai anakku. Tapi kalau kamu menipu saya pasti marah. Ngerti nggak sayang? Jadi hati-hati ke depannya ya. Jangan lakukan lagi. Kenapa sayang? Aku boleh pesen nggak sama Mbak Dian? Mbak Dian, jadikan pelajaran ini pengalaman hidup. Bukan untuk dendam dengan siapapun, jangan. Dan ini pesan dari orang tua ya. Aku sendiri yang maksudnya orang tua aku pesan, jagalah mahkotamu dimanapun kamu bertempat, kamu akan nyaman, kamu akan merasakan senang, dan kesuksesan itu akan ada. Kalau mahkota kamu nggak kamu jaga, kamu akan sengsara sendiri. Itu pesan orang tua. Jadi buat sampean tetap semangat, dijaga kandungannya, nggak usah banyak stres ya. Insya Allah kalau memang itu rezeki kami, anak itu bakal anak perempuan. Oke, mungkin itu aja. Saya tutup dulu ya. Terima kasih ya. Saya matikan ya. Oke, yuk. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, banyak yang nyaranin berbicara di luar live Miss. Tidak, karena ini berawalnya dari live. Saya tidak ingin ada fitnah di luar sana nanti dikiranya Miss Yuni ngambil uang atau apapun. Karena berawalnya
sudah beberapa bulan yang lalu, saya tidak ingin kalau di luar ini nanti jatuhnya fitnahnya ke saya. Jadi saran kalian benar bahwa harus di luar konsep, tapi kan kalian tidak tahu siapa dia. Tidak ada siapa yang tahu dia siapa seperti apa. Ini adalah pengalaman hidup. Jika kamu ingin mencari uang, bukan berarti kamu harus tidur dengan bosmu. Kalaupun kamu tidur dengan bosmu, pinter-pinterlah menjaga dirimu. Jangan sampai kamu hamil. Karena aib yang tidak bisa ditutupin adalah hamil. Bisa difahami ya teman-teman ya. Jadi saya harus transparan nih. Bagi kalian adalah aib. Kalian selalu mengatakan tentang aib, aib, aib. Bagaimana dengan orang-orang yang hamil di luar sana yang anaknya dibuang, disakitin. Itu lebih aib lagi. Ini kita membimbing orang ke jalan yang benar dengan cara transparan. Kita nggak ngelihat orangnya. Nama Dian bukan nama aslinya. Bukan namanya. Nama Dian itu bukan nama asli. Saya yang ngasih nama itu. Jadi itu bukan nama asli dia. Jadi sekali lagi buat teman-teman, saya tuh takut banget dengan segala sesuatu. Benar nggak sih? Saya tidak akan ikut campur. Ini mereka, urusan mereka. Kalaupun sama hukum tidak diizinkan, mereka juga nggak akan ngambil. Biar negara yang merawat. Jadi saya hanya pingin transparan. Kemarin kita juga menyuruh dia ke dinas sosial juga. Jadi ini adalah kehidupan ini nyata, Mbak. Hidup ini nyata, konten ini nyata, konten ini tidak dibuat-buat, dan konten ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Ini masalah kehidupan orang lain yang dijadikan pelajaran. Paham maksud saya? Jadi jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai kamu mau tidur dengan majikan cuman dikasih uang. Berapa sih uangnya? 100, 200, sejuta, 2 juta? Tapi kamu kehilangan masa depanmu sendiri. Jadi ini adalah konten nyata. Jadi konten yang benar-benar realita kehidupan. Nggak dibuat-buat, nggak ada skip-skip, edit-edit, nggak ada. Media sosial saya itu tanpa editan. Jadi kalau pingin curhat, berhati-hati. Kalau kalian pingin curhat, jangan sama saya. Karena kalau kalian curhat sama saya, itu terekspos secara langsung dan tidak langsung. Saya akan ekspos untuk pelajaran orang lain. Jadi saya secara pribadi